siang anak-anak semuanya. Apa semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Sehat, Bu. Iya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, teman-teman bersiap berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu keadaan alam dan penduduk negara Mesir. Apa ada yang ingat materi kita pada minggu sebelumnya? Enggak, Bu. Lupa ya. Ya, jadi pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari keadaan alam dan penduduk dari negara Inggris. Jadi untuk minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu keadaan alam dan penduduk negara Mesir. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Saya, Bu. Iya, boleh. Itu gambar piramida Mesir yang merupakan bangunan raksasa yang bersejarah peninggalan zaman Mesir kuno yang difungsikan sebagai pemakaman. Iya, betul sekali Ulfa. Jadi ini merupakan piramida yang terdapat di Mesir, merupakan bangunan sejarah ya yang kita semua telah ketahui. Kemudian setelah mengetahui bangunan tersebut, kira-kira bagaimana ya kondisi alam dari negara Mesir itu sendiri? Gurun, Bu. Silakan. Gurun, Bu, itu kering. Oh, Jadi iya. jarang Jadi hujan Mesir juga. itu terkenal akan banyaknya gurun ya. Selain kondisi alamnya, di sini ada yang tahu nggak bagaimana kondisi penduduk dari negara Mesir? Nggak tahu. Begini, jadi penduduk di negara Mesir itu mayoritas orang-orang Arab ya dan beragama Muslim. Tapi kira-kira ada nggak nih penduduk Mesir yang beragama non Muslim? Ada, Bu. Kita bahas selanjutnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati gambar peninggalan kebudayaan Mesir, siswa dapat menganalisis keadaan alam dan penduduk di negara Mesir. Selanjutnya ada letak astronomi dan batas-batas wilayah negara Mesir. Mesir ini terletak di astronomi antara 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan juga 22 derajat lintang utara hingga 32 derajat utara. Secara geografis, Mesir terletak di tepi Laut Merah seperti yang kita dapat lihat di sini ya gambarnya. Di Laut Merah ada di situ, kemudian batas negara Mesir itu ada di sebelah utaranya itu Laut Tengah atau Laut Mediterania ya, dapat dilihat di petanya. Kemudian di sebelah selatan negara Mesir terdapat negara Sudan dan di sebelah barat negara Mesir ada Libya dan di sebelah timurnya ada jalur Gaza dan Israel. Iklim dan negara Mesir. Iklim pada negara Mesir, maaf. Iklim negara Mesir ini memiliki dua iklim, yaitu subtropis dan gurun. Kemudian Mesir memiliki dua musim, yaitu hot summer atau musim panas yang sangat panas, dan juga mild winter, yaitu musim dingin yang tidak terlalu dingin gitu. Sebelumnya di sini ada yang dapat menjelaskan maksud dari gambar yang ada di sebelah kanan? Saya, Bu. Ya, Dinda, silakan. Itu merupakan peta sebaran curah hujan di negara Mesir. Terdapat curah hujan yang banyak pada gambar biru, terus curah hujan yang sedang di berwarna hijau dan curah hujan yang sedikit pada warna kuning. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Dinda. Di sini merupakan peta persebaran curah hujan ya di negara Mesir, yang mana dapat kita lihat dari indikator warnanya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Di atas itu warnanya biru yang menandakan jika wilayah tersebut memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yang mana wilayah yang di atas itu yang berwarna biru lokasinya berada di lembah delta sungai Nil gitu. Jadi curah hujan di negara Mesir ini memiliki intensitas sekitar 20 hingga 200 mm per tahun. Wilayah kering yang berada di negara Mesir ini terdapat pada bagian tengah dan selatan.
Mediterania ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Kemudian pada setiap bulan Maret dan Mei ini di negara Mesir terdapat angin yang berhembus dari selatan atau barat daya. Angin tersebut bersifat kering dan panas serta juga berdebu yang disebut oleh penduduk lokal dengan sebutan angin siroko atau angin Mesir. Oke, selanjutnya kita masuk pada bentuk muka bumi yang ada di negara Mesir. Yang pertama ini ada Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ini merupakan dataran tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez. Dapat dilihat di gambarnya cukup jelas dan membentang ke perbatasan Arab dan juga Yordania dan Israel. Daerah ini terdapat gunung tertinggi yaitu Gunung Katerina. Di gambar yang bawah itu merupakan lokasi titik Gunung Katerina ya, dapat dilihat anak-anak semua. Seperti apa yang dikatakan Diva tadi, jika memang negara Mesir itu mayoritas kondisi alamnya berupa gurun. Di Mesir ini memiliki dua gurun, yaitu Gurun Arabia dan juga Gurun Budia. Daerah Gurun Arabia ini merupakan pegunungan yang sangat tandus dan juga bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Kemudian Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Posisi Gurun Libya ini berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Ya, selanjutnya ada bentuk muka bumi yaitu lembah Sungai Nil, dapat dilihat pada gambarnya ya, merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu lembah Sungai Nil ini menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti untuk pertanian dan juga sumber air bersih hingga irigasi. Wilayah ini memanjang dari perbatasan Sudan sampai ke Laut Tengah. Sebuah bendungan terkenal juga terdapat di wilayah tersebut, seperti gambar yang di sebelah kanan sana itu dinamakan dengan Bendungan Aswad. Seperti yang dikatakan Dinda tadi ya, jika curah hujan di wilayah lembah Sungai Nil ini lebih tinggi daripada wilayah yang di bawah-bawahnya, karena dapat dilihat di lembah Sungai Nil ini warnanya cukup hijau yang menandakan di sana cukup subur gitu karena curah hujannya tinggi ya. Selanjutnya ada flora-flora yang terdapat di negara Mesir. Ada pohon lontar, pohon akasia, pohon palma, ini sejenis pohon kurma gitu ya, dan juga pohon sipres. Fauna di negara Mesir, yaitu di yang paling ujung ada domba, ada keledai, dan yang pasti kita tahu yaitu ada unta. Namun tidak jarang juga di Mesir dapat ditemukan kambing hitam. Kemudian kita masuk pada penduduk negara Mesir. Penduduk negara Mesir ini berjumlah mencapai 89,1 jiwa dan juga sekitar 43% penduduknya itu tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Kemudian di negara Mesir ini masyarakatnya tidak hanya beragama Muslim, namun ada juga yang beragama Kristen sebanyak 10%. Sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Fauna di Mesir itu kira-kira bisa tinggal di Indonesia masih Bu? Untuk fauna-fauna yang ada di Mesir ya? Iya Bu. Iya, bisa tinggal di Indonesia ya, karena seperti yang kita tahu juga di Indonesia dapat dijumpai fauna-fauna seperti yang di Mesir tadi ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kuis secara berkelompok. Ibu akan kasih waktu untuk kelompok-kelompoknya mengerjakan kuis ini selama 10 menit. Nanti akan Ibu minta kembali ya. Kinar. Kinar sebagai perwakilan kelompok dan Pak Ji sebagai perwakilan
dan kelompok C. Untuk mengerjakan soalnya dapat dikerjakan secara bersamaan dan juga diskusi ya. Jika misalnya ada temannya yang belum mengerti mengenai soal tersebut, dapat saling menjelaskan ya. Ya, Bu. Ya, untuk waktu mengerjakan kuis secara berkelompok telah selesai. Dapat Ibu minta kembali kuisnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada kuis secara individu, yang mana kuis ini hanya boleh dijawab oleh satu orang. Kemudian jika orang tersebut menjawab dengan jawaban yang benar, maka skornya akan disumbangkan pada kelompok, dan kelompok yang mendapatkan skor terbesar akan mendapatkan suatu penghargaan dari Ibu ya. Yeay. Dapat haji gratis. Naik haji belum mampu. Soal pertama, mengapa sektor pertanian di negara Mesir cukup maju? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Sri. Karena Mesir dilalui oleh aliran Sungai Nil dengan lembah dan delta yang subur. Kita lihat jawabannya ya. Benar nggak, Bu? Iya, Bu. Sehingga terdapat juga wilayah negara Mesir yang subur dan dapat ditanami pertanian gitu ya. Soal yang kedua, jelaskan manfaat perusahaan Suez yang ada di negara Mesir. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Lutfia. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu terusan Suez. Nah, terusan tersebut itu memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Sebelum adanya terusan Suez tersebut, perjalanan laut dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya pun harus mengelilingi Afrika, melewati pantai barat Afrika dan lautan di selatan Afrika. Jarak tersebut tentu saja sangat jauh dan memerlukan waktu yang lama. Oke, baik, kita ada jawabannya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Lutfia ya. Jika terusan Suez ini bermanfaat untuk memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia atau sebaliknya. Karena yang sebelumnya untuk mengunjungi negara-negara di Asia, orang-orang Mesir ini harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari Eropa menuju ke negara Asia. Yeay. Telah selesai ya, Ibu telah menghitung jawaban-jawaban yang sudah diberikan kelompok dan juga ditambah dengan tadi yang sudah berani menjawab dan jawabannya juga tepat. Maka Ibu telah tentukan kelompok mana yang memiliki skor paling banyak. Kelompok 2. Azim. Kelompok 2, selamat berhak mendapatkan penghargaan, dan penghargaan akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya ya. Saya nggak diajak. Untuk menambah pengetahuan kalian mengenai kondisi alam dan penduduk negara Mesir, maka Ibu akan memberikan tugas, yang mana tugas ini dapat dikerjakan secara berkelompok dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Berakhir sudah pelajaran kita pada siang hari ini. Apakah di sini ada yang dapat memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Iya,
bagus, silahkan. Kesimpulannya jadi untuk pembelajaran hari ini adalah negara Mesir memiliki letak astronomis antara 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 lintang utara. Secara geografis Mesir terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu orang Nubian, orang Hamid, dan orang Arab. Lalu yang terakhir sebagian besar dalam persenan itu 90% penduduk Mesir beragama Islam dan sisanya 10% beragama Kristen. Sekian Bu, kesimpulan dari saya. Iya, terima kasih, bagus, benar sekali apa yang sudah dikatakan bagus tentang pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat selalu semangat ya mengikuti pelajaran IPS yang akan datang. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah pengetahuan bagi anak-anak sekalian. Amin. Ya. Ketua kelas mohon pimpin doa. Oke, semuanya bersiap dan kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dengan untuk kepercayaan masing-masing sudah dimulai. Sudah selesai. Terima kasih Ibu Yempi. Ya, Ibu cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Semangat terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jika ada yang ingin memberikan masukan.